Timnas Indonesia akan melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday yang dijadwalkan pada September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi informasi ini kepada media, menegaskan bahwa kedua negara tersebut diundang untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Ini akan menjadi persiapan penting bagi Timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Dalam putaran ini, Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab untuk merebut 2 tiket menuju Piala Dunia 2026. Kuwait dan Lebanon dipandang memiliki kualitas permainan sebanding dengan tim-tim dari Timur Tengah. Pelatih Patrick Kluivert berencana untuk mencoba berbagai pemain dan mempelajari strategi permainan kedua tim tersebut sebelum menghadapi kualifikasi. Pertandingan jadi digelar September 2025, jelas Erick Thohir di Jakarta usai acara konferensi pers Piala Presiden 2025 pada Jumat, 4 Juli 2025. Menurut Erick, kedua laga tersebut akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, kemungkinan besar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Stadion GBT telah menjadi lokasi untuk berbagai pertandingan internasional sebelumnya, termasuk Piala Dunia U17 2023. PSSI memilih Surabaya sebagai tempat pertandingan karena lokasinya yang dekat dengan Sidoarjo, tempat Timnas U23 Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi tersebut akan dilaksanakan pada 3 hingga 9 September 2025, dengan Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon kemungkinan akan diadakan di antara jadwal pertandingan Timnas U23. Biasanya, pertandingan Timnas Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta Pusat. Namun kali ini PSSI memilih Stadion GBT sebagai lokasi baru. Insya Allah 2 pertandingan itu digelar di Surabaya, tutup Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 1 pemain keturunan dalam waktu dekat. Pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijostra, striker yang saat ini memperkuat FC Volendam. Menurut Erick, Zijostra akan segera menjalani proses naturalisasi dan dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat pada bulan Oktober. Selain itu, sang striker berusia 20 tahun juga akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia yang akan mengikuti ASEAN U23 Championship pada bulan Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Nanti ada striker muda, Mauro Zijostra. Kita tahu tim nasional, putra, kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, ungkap Erick kepada wartawan usai menyaksikan pertandingan Timnas Putri Indonesia di Indomil Arena, Kabupaten Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Ketika ditanya mengenai kemajuan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut, Erick menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, jelasnya. Erick juga menjawab pertanyaan mengenai apakah Zijostra adalah satu-satunya pemain yang akan dinaturalisasi tahun ini, dengan mengatakan, sementara baru 1 yang dinaturalisasi.
Zijostra telah mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan untuk tim muda Volendam pada musim lalu. Penampilannya yang mengesankan di tim muda membawanya ke tim utama, di mana ia telah tampil 7 kali, termasuk 1 di Piala Belanda dan 6 di divisi kedua kompetisi sepak bola Belanda. Selain Zijostra, Erik juga mengonfirmasi bahwa PSSI akan menambah 3 pemain naturalisasi untuk timnas putri. Ketiga pemain tersebut adalah Isabel Kopp, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel yang akan hadir pada 2 pertandingan Garuda Pertiwi di kualifikasi Piala Asia Putri 2026 di Indomil Arena. Itu nanti akan kita usulkan ke Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior, tutupnya. Berikut adalah profil dan biodata Mauro Zijostra, penyerang muda yang akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi bahwa tim nasional Indonesia akan segera kedatangan pemain keturunan baru, yaitu Mauro Zijostra, yang merupakan striker dari FC Volendam. Pemain berusia 20 tahun tersebut akan segera menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia akan diplot memperkuat skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober, serta untuk timnas U23 yang akan berlaga di ASEAN U23 Championship pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Mauro Zijostra adalah striker muda berbakat asal Belanda yang kini membela FC Volendam di Eerste Divisie. Lahir di Zaandam pada 9 November 2004, Zijostra memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Ayahnya juga punya darah Indonesia. Karir juniornya dimulai di AS Alkmaar, kemudian berlanjut ke AFC Amsterdam dan NEC Nijmegen U21, sebelum akhirnya bergabung dengan Volendam U21 pada 2024. Sepanjang karir di level muda Belanda, sang pemain memiliki catatan impresif mencetak 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan. Khusus musim lalu, ia bermain 12 kali di kompetisi U21 Division 2 dengan mencetak 9 gol dan 3 assist. Sejak itu, ia berhasil menembus tim utama Volendam dan menjalani debut profesionalnya di KNVB Beker pada Desember 2024. Dirinya telah bermain 7 kali bagi tim senior Volendam di kasta kedua Liga Belanda, walau hanya 158 menit permainan dan belum mencetak gol. Zijostra pernah mengungkapkan bahwa dirinya memodeli permainan seperti bomber Barcelona Robert Lewandowski dan juga striker PSV Eindhoven, Luuk de Jong, mengindikasikan bahwa ia adalah seorang penalti tipe predator di kotak lawan yang bisa menahan bola dan mengalirkan bola ke rekan-rekannya. Biodata Mauro Zijostra. Nama lengkap: Mauro Zijostra. Tanggal lahir 9 November 2004. Tempat lahir Zaandam, Belanda. Tinggi badan 1,88 m. Kewarganegaraan Belanda, berdarah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Posisi striker, penyerang tengah, juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Kaki dominan, kanan. Klub saat ini, FC Volendam, bergabung sejak Juli 2024, kontrak hingga 2027. Ula Romeni akan tersingkir dari starting line-up timnas Indonesia usai PSSI resmi melanjutkan proses naturalisasi Mauro Zijostra. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan proses naturalisasi Mauro Zijostra akan kembali dilanjutkan usai tertahan cukup lama. Mauro Zijostra yang kini bermain untuk FC Volendam di Liga Belanda itu disiapkan untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia akan kembali bertarung dalam ronde keempat. Selain itu, penyerang berusia 20 tahun ini juga diproyeksikan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20. Nanti ada striker muda, Mauro Zijostra. Kita tahu tim nasional putra
Kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, ungkap Erik kepada wartawan usai menyaksikan pertandingan Timnas Putri Indonesia di Indomil Arena, Kabupaten Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti, lanjut Erick Thohir. Dia menambahkan pada saat ini PSSI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, jelasnya. Lantas, apakah Mauro Zijostra akan menggantikan posisi Ula Romeni? Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, posisi terbaik Mauro Zijostra adalah sebagai penyerang tengah. Jadi aku lebih menjadi target man. Jadi aku harus kuat menahan bola, bagus dalam duel. Kalau sekarang kita lihat strikernya bukan sebagai target man lebih banyak lari ke depan, tapi aku bisa bermain sebagai target man dan juga lari ke depan. Karena aku bisa dua-duanya juga. Jadi aku pikir bisa pas di sistem mereka, ujar Mauro Zijostra dikutip pada 20 Januari 2025. Dengan demikian, Mauro Zijostra bisa menggeser posisi Ula Romeni. Bukan sebagai pemain cadangan, tetapi bermain lebih melebar. Di FC Utrecht dan Oxford United, Ula Romeni memang kerap ditempatkan sebagai penyerang sayap. Hal ini karena kemampuannya dalam dribel. Oleh karena itu, Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia Mauro Zijostra dan Ula Romeni bisa dipasang secara bersama-sama.